Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak di jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sholat tarawih sekolah tahfiz Zam-Zam Rahmah, yang semoga kita semua mendapatkan rahmat, ampunan, dan keutamaan dari bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji serta syukur mari senantiasa sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan tiada terasa hari ini kita telah memasuki malam Ramadan yang berapa sih? Yang ke-11. Alhamdulillah. Artinya alhamdulillah sudah kita selesaikan puasa selama 10 hari atau 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan di tahun ini. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan puasa kita yang kita lakukan selama 10 hari ini, dan kita berdoa juga untuk terus kita istiqomah dan mohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Ramadan nanti akan meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita juga berdoa dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan amal soleh kita, seluruh amal-amal kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minas kita. Hablum minallah yaitu berkaitan dengan sholat-sholat sunnah kita, berkaitan dengan tilawatil Quran kita. Nah ini yang tilawatil Quran nih, barangkali perlu evaluasi. Bagi yang kemarin sudah kita melakukan target ya, yang targetnya 5 kali khatam, berarti sudah hampir 2 kali khatam ketika masuk ke hari yang ke-12 ya. Bagi yang sudah mentargetkan bahwa insya Allah akan menghatamkan 3 kali, maka hari ini sudah menyelesaikan khatamannya ya. Mas Iman sudah selesai, Mas Iman? Alhamdulillah ya Bang Hasan, insya Allah ya. Jadi semua, yuk mari kita evaluasi sehingga hari-hari jangan kemudian berlalu begitu saja meninggalkan kita semua tanpa ada yang bisa kita lakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena nanti kita akan menjadi orang-orang yang merugi dengan hadirnya Ramadan, sementara kita tidak bisa memaksimalkan momen-momen Ramadan bersama kita. Itu sekedar pengantar pada pertemuan malam hari ini, yang insya Allah malam ini judul yang akan kami sampaikan adalah yang hampir semua di antara kita tidak begitu serius untuk menjalankannya. Ada di antara kita bahkan meremehkan amalan ini. Bahkan ada di antara kita yang berat mengamalkannya. Kenapa? Karena tidak memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan itu sehingga amalan yang kita lakukan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka pada malam hari ini Abi akan menyampaikan judul atau materi agar kita senantiasa mengamalkannya, yaitu manfaat atau fadilah bersahur. Apa judulnya? Manfaat atau fadilah bersahur. Kenapa? Karena mungkin di awal-awal kita masih semangat sahur, tapi begitu udah masuk mulai hari-hari berikutnya, udah mulai ada rasa malas untuk bangun melakukan amalan sahur ini. Maka pada malam hari ini Abi akan menyampaikan tentang apa sih manfaat sahur, keutamanya apa saja kita bersahur, sehingga ketika kita tahu manfaatnya, maka kita akan rugi kalau kita tidak mengamalkannya, kalau kita tidak mau bangun untuk bersantap sahur, atau hanya sekedar seteguk air. Karena ternyata ada dalam sebuah hadis dan hadisnya sahih. Ini Abi bacakan. As-suhuru
aklatum barokah, bahwa sahur itu adalah makanan barokah. Fala tada'uhu, janganlah kamu tinggalkan. Walau ayya jar'a ahadukum jar'atan, walau mimmain, walau dengan seteguk minuman air atau dengan seteguk air minum. Jangan lupa tinggalkan, kata Nabi. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya, yusalluna, bersolawat, alal mutasakhirin, terhadap orang-orang yang melaksanakan sahur. Apa maksud solawat Allah dan para malaikat? Yang dimaksud dengan solawat Allah itu sebagaimana kita ada lihat dalam Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah, ini luar biasa nih. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Allah bersolawat dan para malaikat bersolawat ala mutasakhirin, atas orang-orang yang melaksanakan amalan sahur. Apa yang dimaksud dengan solawat Allah? Solawat Allah itu artinya Allah memberikan ampunan, atau Allah membukakan pintu ijabah bagi yang berdoa. Kemudian wa malaikatahu, solawatnya para malaikat itu apa? Solawatnya para malaikat adalah memohonkan ampunan atas dosa orang-orang yang melaksanakan sahur itu. Jadi sekali lagi, ini hadisnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Albani menyebutkan hadis ini sahih. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, terutama para jamaah yang mendengarkan atau menyaksikan acara pada saat ini, baik yang ada di sekolah tahfiz maupun melalui media YouTube, ternyata sahur itu punya banyak manfaat, ada banyak keutamaan. Antara lain, kita bisa sebutkan yang pertama, orang yang melaksanakan amalan sahur akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi orang bersahur maka dia mendapatkan pahala sunnah. Maka jangan tinggalkan itu. Apalagi di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Walaupun mungkin barangkali kita ngantuk-ngantuk, ya Bang Hasan. Mungkin Ustaz Rizky barangkali berat bangunnya, bangun. Paksakan bangun. Pertanyaannya, kapan waktu yang terbaik kita bersahur? Nah ini dia. Waktu yang terbaik bersahur adalah di sepertiga malam yang akhir, di ujungnya. Jadi jam berapa? Sepertiga malam akhir itu jam 2, 3, 4. Maka di ujungnya jam berapa? Ya jam 4 lah. Ya, atau menjelang waktu masuk waktu subuh. Nah terus bagaimana dengan imsak yang selama ini mungkin barangkali menjadi patokan khususnya di Indonesia? Ya, nanti kita bahas. Jadi manfaat, fadilah, keutamaan dari bersahur adalah mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Sayang kalau ditinggalkan. Ya, yuk kita upayakan agar kita bisa melaksanakan sahur. Ya, walaupun masih ngantuk, ya ambil air wudhu atau cuci muka, ya, yuk sahur. Walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena di dalam makanan atau minuman sahur itu terdapat barokah. Maka manfaat yang kedua, yaitu akan mendapatkan keberkahan dari makanan atau minuman yang kita minum. Tasakharu fa inna sahura barokah. Lihat hadisnya, tasakharu, ini perintah, fi'il amar. Tasakharu, bersahurlah kalian. Fa inna sahura, karena sesungguhnya dalam sahur itu barokah, terdapat keberkahan. Nah, apa yang dimaksud dengan berkah? Nah, ini dia. Kalau kita paham tentang berkah, maka kita tidak akan meninggalkan itu keberkahan. Rugi. Ada beberapa penafsiran tentang berkah, yaitu keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan tetap terus ada bagi yang menjalankannya. Kemudian yang dimaksud dengan berkah adalah bertambah dan senantiasa terus bertumbuh. Bertambah dan bertumbuh. Kemudian berkah itu ada pada makan sahur
Dan yang menetapkan barokah itu adalah Allah. Jadi Allah yang menetapkan barokah. Jadi bukan makanannya barokah, karena dalam makanan itu Allah berikan keberkahan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aspek yang lain, misalnya berkaitan dengan waktu. Waktu sahur maka diberikan keberkahan makanan itu. Walaupun mungkin barangkali hanya sedikit, tapi berkah. Begitu pula ketika kita rumah itu dibacakan Quran, maka ada keberkahan di sana. Ya, jadi contoh barangkali, ini maaf, ya, tahadus binikmah. Kami merasakan, subhanallah, ini di sekolah tahfiz ini, ya maaf nih kepada yang menyaksikan di YouTube, ya, alhamdulillah rasanya makanan nggak pernah putus. Ada terus, satu selesai besoknya lagi, kadang ada dua, ada tiga. Kayak hari ini, alhamdulillah, terima kasih kepada yang mengirimkan makanan nih. Ini ada makanan dari Pak Haji Ako, ya, Dr. Fitri, ada yang dari Mama Zaki, ada yang dari Mama Elias, ya, termasuk yang datang di sini nih, ada Mas Iqbal, Mbak Fia datang kemari, dan Mas Ipan bawa makanan, semua bawa makanan. Lihat makanan tuh bertumpuk di sini, subhanallah. Ini berkah, berkah. Nah ini maksudnya berkah. Dan sahur itu barakah. Oleh karenanya jangan tinggalkan sahur. Ya, jadi tolong nih Bu Nisa, ya. Jadi jangan mesti dibangunin, ya. Walaupun ada ngebangunin, di sini kan selalu gubruk ya. Jam berapa ngebangunin? Bangunin jam 2 gitu. Tapi memang yang ngebangunin juga itu benar sadar itu. Ya. Apa Mas nyanyinya? Bangunin sahur diomelin. Bangunin sahur diomelin. Terus nggak dibangunin, nggak siang. Ya lagian itu juga sahur jam 2. Ya sahur. Ya Allah, ini memang kalau yang jalan-jalan iseng gitu dia. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang kedua, mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kita pengen dapat keberkahan di bulan Ramadan, bangunlah di waktu malam, ya. Saat kita waktu sahur, ya. Walaupun ngantuk, ya, bangun. Kalau pengen dapat berkah. Kemudian yang ketiga, ya, tadi sudah disampaikan, akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Sholawat dari Allah, dia akan diampuni dosanya. Tuh hanya makan sahur, Allah ampuni itu. Kemudian kalau berdoa di waktu sahur, karena waktu sahur itu waktu ijabahnya doa. Sepertiga malam akhir itu waktu ijabahnya doa. Maka saat sahur, menjelang sahur, waktu sahur, yuk kita dalam hati terus bersyukur pada Allah dan berdoa. Paling tidak minta ampun sama Allah. Ya. Kemudian ternyata para malaikat pun mendoakan orang yang sahur agar diampuni dosanya. Yang ngedoain malaikat, coba. Subhanallah. Oleh karenanya sayang betul kalau kita tidak melaksanakan sunnah sahur ini. Selanjutnya yang keempat, bahwa sahur ini adalah amalan yang membedakan dengan puasanya ahli kitab. Hadis riwayat Muslim. Jadi ahli kitab mereka juga sama berpuasa dengan puasanya kita. Nggak tahu bagaimana cara puasanya. Tapi yang membedakan dengan mereka yaitu mereka tidak ada sahur. Berikutnya yang kelima, orang yang bersahur akan lebih kuat ibadahnya. Lebih kuat ibadahnya. Kenapa? Karena ada barokah dalam sahur itu. Kemudian yang keenam, akan memperkuat jasmani sehingga semangat dalam beraktivitas. Kenapa? Ibaratnya bensinnya diisi. Ya. Jadi kencang ya. Bisa dari sini. Naik motor kalau nggak ada bensinnya kayaknya jalannya pelan. Jadi akan lebih semangat dalam beraktivitas, apalagi kita tetap bekerja, tetap mengajar, tetap melakukan kegiatan-kegiatan, urusan-urusan kehidupan kita. Nah, maka dengan sahur itu akan menjadi suplemen dan akan membuat badan kita akan lebih kuat daripada tidak bersahur. Walaupun, ini maaf nih, walaupun enggak Pak Ustadz, enggak Bi, saya enggak sahur kuat tuh, iya, udah masalah kuat mah kuat. Tapi kita menjalankan sunnah dan mendapatkan keberkahan di situ. Oke, berikutnya yang ke-7. Di waktu sahur dia berada di waktu yang ijabah. Maka saat itu perbanyaklah doa. Saat itu mintalah ampun. Saat itu ngomong yang baik. Nah, yang sering kita lakukan ketika lagi sahur juga biasanya yang kita lakukan nonton TV. Nonton TV acaranya apa? Biasanya acara lawak. Ya, acara lawak sehingga kemudian orang pada melek. Maka ya, tinggalkan itu. Ya, kita di bulan Ramadan betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini
dengan berbagai keutamaan kebaikan. Ya, yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang jelek-jelek kita jauhi. Ya, kenapa? Karena bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita. Baik, apa yang kita lakukan berikutnya? Kenapa sahur itu disunahkan menjelang waktu subuh? Tadi Abi sampaikan jam berapa? Ya, menjelang waktu subuh. Sampai kemudian biasanya diumumkan di masjid imsak. Nah, imsak itu artinya sebenarnya bukan berarti setelah imsak nggak boleh makan lagi, bukan. Nah, dasar imsak itu, ini juga ada yang ekstrim nih. Nggak ada tuh imsak bid'ah. Jangan begitu. Ya. Atau mungkin kalau terlalu ekstrim berlebihan juga, enggak, kita makan aja waktu imsak. Jangan juga. Ya. Apa? Kita ambil pertengahan. Bagaimana Rasulullah menjalankan sahur? Rasulullah menjalankan sahur itu memang dia hampir mendekati waktu subuh, tetapi kemudian dalam riwayat Anas bin Malik, kapan Nabi berhenti sahur? Berhenti beberapa saat sebelum azan subuh berkumandang. Nah, itu yang kemudian di Indonesia kemudian ditetapkan dengan imsak. Berapa lama? Lihat tuh, berapa lama tuh? 10 menit. Misalnya subuhnya jam 4:40, maka imsaknya jam 4:30. 10 menit itu ada imsak. Nah, kenapa penetapan 10 menit itu? Ada kemungkinan karena hadis Nabi SAW, Nabi berhenti makan, kemudian Nabi membaca Al-Quran. Nah, ini dia. Berapa lama membaca Al-Quran? Berapa banyak? Kurang lebih 50 ayat. Maka 50 ayat itu dikonversikan dengan waktu 10 menit. Ya, maka ini Abi sampaikan kepada para jamaah semua, begitu mendengar suara azan udah stop. Begitu Allahu Akbar udah stop, makanya berhenti. Enggak, azannya belum selesai, dipegangin aja. Atau mungkin nunggu azan yang berikutnya, enggak, stop lah udah. Kan harusnya stopnya kan 10 menit atau 50 ayat yang kita baca. Jadi persiapan waktu subuh. Manfaat berikutnya yang ketiga yang berkaitan dengan waktu ini, yaitu kalau kita sahurnya mendekati waktu subuh, insya Allah subuhnya bisa sholat berjamaah. Kalau sahurnya jam 2, subuh bablas, ya, lagi ngantuk-ngantuknya. Maka setelah kita sahur, doa, zikir, baca Quran, ya sambil menunggu waktu subuh. Ya, jadi sekali lagi manfaatkan momen Ramadan ini, keberkahan Allah turunkan baik siang maupun malam, dan Allah berikan berbagai keutamaan di bulan Ramadan. Jangan kita biarkan Ramadan meninggalkan kita atau berlalu atau bersama kita tanpa amal-amal soleh dan amal kebaikan yang kita bisa lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan amal-amal solehnya. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.